bahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Bupati Nabire meresmikan gedung gereja baru Jemaat Parusia Bedeida Kampung Bomopai Distrik Yaro Kabupaten Nabire Papua tanggal 31 Agustus tahun 2022. Sebelumnya warga jemaat tamu dan undangan memasuki lokasi ibadah gedung gereja lama diiringi musik suling bambu GKI Sinai Arui dan tarian laidai dari warga Bedeida Kampung Bomopai. Selanjutnya ibadah pembukaan gereja lama. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi dari gedung lama menuju gedung baru dan pelayan ibadah. Para majelis jemaat yang membawa Alkitab, alat-alat sakramen serta pundi-pundi. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan, pimpinan gereja dan pemerintah, ketua sinode, bupati, forkopimda, tamu undangan dan warga jemaatnya. Kemudian selanjutnya peresmian dan pentabisan gedung gereja baru, pengguntingan pita membuka selubung papan nama gedung gereja baru oleh Bupati Nabire, Mesak Magai, S. Sos. M. Si, didampingi oleh pimpinan gereja wakil ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, BPK GKI Nabire Barat, Badan Pengurus Klasis Nabire. Selanjutnya penandatanganan prasasti oleh Wakil Ketua IBPAM Sinode GKI di Tanah Papua dan Bupati Nabire. Kemudian penyerahan kunci gereja baru dari Ketua Panitia Pembangunan kepada Ketua Majelis Jemaat GKI Parusia Bedeida. Selanjutnya dari Ketua Majelis kepada BPK Nabire Barat. Selanjutnya kepada Wakil Ketua IBPAM Sinode GKI di Tanah Papua pemotongan pita gedung gereja baru Jemaat GKI Parusia Bedeida. Kesempatan itu, Bupati Nabire, Mesak Magai, S. Sos. M. Si, mengatakan bahwa sejarah dan perkembangan agama GKI di Tanah Papua masuk Pulau Mansinam dan awal mulanya berkembang dan memperluaskan di wilayah Teluk Cendrawasih sama pula. Kota Nabire pertama diliris oleh agama GKI maka memperluas di wilayah pesisir dan lereng Gunung Gobo sehingga salah satunya gereja GKI Parusia Bedeida ini. Selanjutnya saya sebagai salah satu buah dari agama GKI di Tanah Papua. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire optimis bersama-sama membangun denominasi gereja yang ada di daerah ini. Kemudian kesempatan itu, Ketua Panitia, Peles YS, Makai, S.A.B, mengatakan bahwa pembangunan gedung gereja baru Jemaat GKI Parusia Bedeida ini dibangun dalam kurun waktu 3 tahun. Gereja dibangun dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 15 meter dengan nilai uang 2,4 miliar lebih rupiah. Kemudian terima kasih kepada donatur dan jemaatnya yang telah membangun gedung gereja yang mewah, bagus ini. Kemudian kegiatan peresmian gedung gereja tersebut, dengan sorotan tema, Datanglah Kerajaanmu, Matius pukul 6.10 A. Sub, tema, Kasih Kristus menggerakkan kebersamaan dan perubahan. Sebab yang baru telah datang dan yang lama telah berlalu, agar mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. 2 Korintus pukul 15.17. Kesempatan ini juga, donatur utama pembangunan gedung gereja baru, Mias Makai, mengatakan bahwa terima kasih kepada masyarakat jemaat Bedeida telah mendukung proses pembangunan gedung gereja baru ini sampai saat ini selesai acara peresmian ini maka selanjutnya saya memberikan jemaatnya buku Alkitab sekaligus uang 50 juta untuk modal awal gereja GKI Jemaat Parusia nanti, katanya. Kesempatan yang sama Wakil Ketua IBPAM Sinode GKI di Tanah Papua, Hizkia Rolo, S. Tah, MM, mengatakan bahwa semuanya kamu luar biasa mulai dari pembukaan sampai penutup bahkan juga alumni YPK yang telah membawa pujian dan sebagainya. Saya juga orang perbatasan Skou Indonesia dan Papua Niguinea serta kamu juga orang perbatasan pantai dan gunung di tempat ini Bedeida. Kampung Bomopai ini, kami pengurus GKI di Tanah Papua memajukan dan kerjasama melalui kasih, bersatu dan sebagainya. Kegiatan peresmian gedung gereja tersebut dihadiri oleh ribuan jemaat terdiri GKI, Gereja Katolik serta tamu undangan lainnya. Bisa dapat dilaksanakan berjalan baik dan lancar, ujarannya, John Piayepai Magai.
upayamu tidak akan sia-sia. Jadi apapun yang kami buat Tuhan, baik itu melalui pikiran, tenaga, waktu, uang, ternak, bahkan kepada sapi atau bagaimanapun yang kami upayakan, kami buat kerja buat Tuhan, tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan sesuai dengan perbuatan kita. Dan pada saat kami menerima sesuai dengan perbuatan kita, kami akan merasa bahagia, kami merasa senang, kekal selamanya sampai selamanya. Daripada jemaat kami persilakan untuk para pelayan dari belakang berada diiringi oleh musik sumber dari jemaat. Cornelis. Siapa ini? Kamu pengen tahu kau coba datang. Eh, jualan! Wah, ini tidak benar dong. Inilah mereka ketika 67 tahun dari 1955 sampai hari ini. Mereka dijamak oleh Kristus.
Mereka mendapat penurun datang ke gereja. Karena mereka begitu memasuki saudara-saudara gereja yang inilah kisah sejarah masa lalu 67 tahun yang lalu 1952 mereka ada di sini. Kepada Bapak Barnabas Au dan 7 dari Bapak Pemimpin Provinsi Serakuri untuk berada di depan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua dan Saya Mesak Magai, Bupati Kabupaten Nabire atas nama pemerintah daerah Gunting, Pita Gereja Jemaat Parousia wilayah GKI Ngelasis Nabire Barat. Iya, kita berikan nama itu terpampang di atas hidung rumah akan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Sesudah tanda tangan dilanjutkan dengan penyerahan kunci rumah Tuhan dari Tuhan kepada Ketua Majelis Jemaat Gereja Jemaat Parousia yang akan diserahkan kepada dari Ketua Jemaat kepada saudara sekalian, inilah rumah Allah, tempat matanya dan hatinya tinggal di sini. Mari masuki bait Allah dengan pujian syukur dan sembah. Silakan menikmati baik-baik. terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Apa wajah nama ke tanah ngomong, wajah mereka tokai waka awet. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di hadapan-Mu. Bapak ini semai menurut mereka yang pilih sekolah yang mana, wajah yang apa sekolah yang dia berdoa. Pembacaan yang kedua Matius 21 ayat 13 bagian B. Biarlah Matius 21 enam itu anak ayat 13 ayat bagian 13. B. Biarlah anak itu doa. Rumahku akan disebut rumah yang mustahil. Ini nama itu nama lagi mana? Mari dia. Main terus gitu. Jadi jangan coba-coba bermain dengan Tuhan di perbatasan ini.
yang saya hormati Kepala Kampung Sedistrik Yaro, yang saya hormati Pelaksana Harian Majelis Jemaat Seklasis Nabire Barat, Nabire dan Nabire. Suatu kegiatan luar biasa sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Kepala Gereja karena atas pertolongannya proses pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan diselesaikan sehingga pada hari ini kita bersama-sama dalam suasana damai dan sukacita meresmikannya pada kesempatan yang berbahagia. Ini perlu saya sampaikan bahwa pembangunan gedung gereja baru bakal jemaat Parusia Bedeida di kampung dalam kurun waktu 3 tahun, yang diawali dengan peletakan batu pertama pada tanggal 11 Maret 2019 dan dengan peletakan batu pertama tersebut proses pekerjaan pembangunan dilaksanakan dan pada bulan Juli 2022 pekerjaan pembangunan dapat diselesaikan. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu hadirin sekalian bahwa gereja yang baru dibangun ini berukuran panjang 30 meter dan lebar 15 meter. Hadirin yang berbahagia, dana yang terhimpun oleh panitia untuk pekerjaan pembangunan sampai dengan persemian gedung gereja ini adalah sebesar 2.451.387.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut: nama penyumbang, jumlah bantuan sumbangan dari keluarga Bapak Mias Makai 1.622.698.000 rupiah. Bantuan dari Bapak Apau 118 juta rupiah. Sumbangan dari warga Jemaat Parusia Bedeida 30 juta rupiah. Usaha dana panitia pembangunan melalui pertandingan bola voli putra dan putri 23.689.000 rupiah. Bantuan dari Kepala Kampung Bomopai 85 juta. Bantuan dari Kepala Kampung Ororodo 60 juta rupiah. Bantuan dari almarhum Ibu Dina Mekei 25 juta rupiah. Bantuan dari Ibu Maria Magai 25 juta rupiah. Bantuan dari Bupati Nabire Bapak Isayas Dow Esos MAP 100 juta rupiah. Bantuan dari Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI 300 juta rupiah. Sumbangan dari keluarga Ibu Eni Mekei 40 juta rupiah. Sumbangan dari keluarga Pet Makai 7 juta rupiah.
Bantuan dari CP Wami Star 135 juta rupiah. Jumlah keseluruhan 2.451.387.000 rupiah. Selain bantuan dalam bentuk uang, terdapat juga bantuan sumbangan dalam bentuk bahan dari warga, jemaat, dan para simpatisan. Untuk itu, sebagai panitia pada kesempatan yang berbahagia ini, menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala sumbangan Bapak Ibu sekalian, sehingga proses pembangunan gedung gereja sampai dengan acara persemian dan pentabisan boleh berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan selesai. Dengan demikian, kami sebagai panitia sangat mengharapkan kepada kita semua, terutama kepada umat yang ada dalam bakal jemaat Parusia Bedeida, untuk bersama-sama memanfaatkan tempat ibadah yang baru ini sebagai tempat beribadah, memulaikan Tuhan, tempat untuk berkomunikasi dengan Tuhan, menyelamatkan umat manusia dengan sungguh-sungguh tanpa ada diskriminasi, tanpa ada ego spiritual dalam pelayanan Injil Kristus. Pada kesempatan ini juga mewakili seluruh anggota jemaat Parusia Bedeida menyampaikan hormat dan kebanggaan kami yang setulus-tulusnya kepada keluarga almarhum Bapak Guru Injil Ruben Tebai yang telah bersama-sama dengan kami membuat suatu komitmen iman dan pembangunan gedung gereja yang baru. Namun pada tahun 2020, Bapak Guru Injil Ruben Tebai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Walaupun demikian, semangat dan motivasi yang tinggi untuk membangun gedung gereja yang baru terus tumbuh, maka melalui semangat dan kebersamaan antara sesama warga jemaat, itulah pembangunan gedung gereja dapat terselesaikan. Dan hari ini kita meresmikannya. Kami panitia sangat bangga kepada seluruh anggota jemaat Parusia Bedeida yang mana bekerja sama sangat luar biasa tanpa bosan-bosan membangun bait Allah yang cukup mewah ini. Dengan penuh sukacita, sekalipun dalam proses pelaksanaannya mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan, tetapi dengan semangat yang besar serta dengan pertolongan Tuhan, semua kendala dapat diatasi. Terbukti hari ini gedung gereja baru boleh kita resmikan dan pentabisan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan terselesainya pembangunan gedung gereja baru dan pada hari ini Rabu 31 Agustus 2022 kita diresmikannya, maka kami sebagai panitia pembangunan sekaligus panitia persemian menyampaikan terima kasih dan menghargai kepada semua pihak atas segala bantuan yang diberikan. Doa dan harapan kami, Tuhan akan memperhitungkannya dan akan membalasnya dalam segala karya dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan
kita, yang ditanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi daerah Kabupaten Nabire dan para undangan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan, saya ajak kita sekalian untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena segala sesuatu, suatu pekerjaan besar, perkara besar, hanya bisa teratasi hanya karena pertolongan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ketua Sinode GKI Tanah Papua yang saya kasihi, Kabupaten Nabire ini merupakan kabupaten tertua di Provinsi Papua. Ketika Irian Jaya masih 9 kabupaten, Kabupaten Nabire ini juga merupakan satu kabupaten ibu kota dari Kabupaten Paniai sejak itu. Maka hari ini Kabupaten Nabire merupakan satu kabupaten kategori besar di Papua. Ketika kalau kita sebut menyangkut masalah kabupaten besar dan kita tahu bahwa Nabire merupakan kota sentral, maka berbagai suku, agama, budaya, ras selalu ada di kota-kota sentral dan kota besar itu. Saya merasa bersyukur karena itu bukan merupakan suatu tantangan bagi kami, tetapi itu merupakan satu kekayaan terbesar yang pemerintah daerah miliki, dan itu titipan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita sekalian untuk mengisi segala aspek pembangunan. Saya tahu peristiwa tentang perkembangan gereja GKI Tanah Papua, bahwa ketika GKI masuk di Pulau Mansinam, penginjilan awal mulanya tersebar di Teluk Cendrawasih. Sama pula Nabire ini merupakan kota yang pertama rintis oleh GKI besar yang ada di Tanah Papua ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa hari ini Nabire ini punya aset dan kekayaan terbesar yang dimiliki oleh GKI? Karena awal mulanya dirintis dan dibuka sebelum pemerintah itu ada, GKI mulai awal rintis kota ini. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, saya ini salah satu buah daripada penginjilan GKI. Ketika tempo dulu, wilayah lereng gunung Nabire ini menyelimuti dengan keterbelakangan, kebodohan, ketinggalan. Tetapi ketika misionaris, ketika para hamba-hamba Tuhan merintis kota ini, maka ketika itu di lereng gunung ada 3 pos yang GKI rintis, yaitu daerah Siriwo sekarang di kilo 117, di daerah Unipo, kemudian bergeser ke sini lagi daerah Udupi, yaitu dataran Yuwo. Sekarang ada satu jemaat, yaitu jemaat pendeta Andreas Sawa di SPM Batopo, dan satu pos di daerah di Kampung Ororodo. Maka Pak Pendeta, Wakil Ketua Sinode yang tadi terjemahkan firman Tuhan tadi adalah tamatan SD YPK Ororodo, SMP YPK Ororodo, dan SMA YPK SMP YPK Immanuel, dan SMA YPK Tabernakel Bapak Victor Tegowo. Kemudian maka itu pada kesempatan ini saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Kabupaten Nabire ini, kalau seandainya ketika itu Kabupaten Paniai
ibu kota Paniai di Enarotali, tidak mungkin saya dengan berapa orang kami tidak akan sekolah. Karena dari daerah kami menuju ke daerah Paniai sangat sulit untuk jangkau daerah-daerah tersebut, pegunungan itu, dan berat ketika kami adaptasi dengan lingkungan di atas. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Kabupaten Nabire ini jadi untuk supaya kami yang terbelakang, kami yang hidup di dalam kegelapan bisa membawa terang melalui gereja sehingga buka sekolah YPK dan kami bisa sekolah dan kami bisa berhasil. Hari ini saya mengerti dan mengetahui betul. Ketika saya ada di Nabire, di dalam konsentrasi dan pikiran saya, selalu saya renungkan, saya buat apa untuk DKI? Saya buat apa untuk YPK? Di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang selalu saya renungkan dan saya pikir. Beberapa waktu lalu, saya sebagai anak YPK melihat kondisi pendidikan Kabupaten Nabire, bahwa Kabupaten Nabire ini kabupaten yang sangat luas dan kabupaten besar di Provinsi Papua. Maka sekolah-sekolah yang ada di pinggiran ini karena terlalu banyak dan beberapa yayasan yang ada Kota Nabire ini kebanyakan berbentukan dengan guru-guru negeri dan sebagian YPK mengalami kekosongan guru. Hal itu harus kami jawab untuk mengisi kebutuhan itu. Maka di dalam kebijakan kami bantu 1.400.000.000 untuk YPK, sehingga sekolah-sekolah yang mengalami kekosongan guru, biarlah mereka yang sudah pensiun tetapi punya kemampuan bisa mengabdi kembali ke sekolah-sekolah swasta itu. Ketika itu saya panggil kepala PSW YPK. Untuk mobil 1 unit saya siapkan, speed 1 unit saya siapkan, biaya 1.400.000 saya siapkan untuk mengisi kekosongan guru itu, sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan guru yang ada di daerah terpencil. Mobil ini gunakan untuk menjangkau sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil. Itu di dalam kebijakan pemerintah yang kami lakukan. Daerah Kabupaten Nabire ini kita ketahui bahwa ada satu daerah kawasan yang selama ini tidak pernah lihat dan menyentuh pelayanan baik kesehatan dan pendidikan, yaitu daerah suku Awie yang ada di daerah Poronai. Beberapa waktu lalu saya datangkan sekitar 20 orang anak-anak kecil, karena di sana dengan masalah budaya atau adat istiadat mereka sangat susah. Maka sebagian anak itu umur 9 tahun mereka sudah jodohkan. Saya kembalikan harta mas kawin itu dan saya bilang ini anak-anak ini saya harus bawa pulang. Dan mereka harus sekolah. Kondisi seperti ini kita harus jawab. Untuk Papua ini kita bawa di dalam terang. Maka itu anak-anak sekolah tersebut sementara saya tampung dalam Kota Nabire, kemudian mereka tanah dan sebagainya kami sudah siapkan. Mudah-mudahan tahun depan kita bangun suatu asrama untuk anak-anak suku Terasin yang ada di daerah Ausir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, saya pada saat ini pun saya memberikan apresiasi yang besar-besar kepada kita sekalian yang berkarya untuk memanusiakan manusia. Ini sangat besar tugas kita. Gereja berperan penting untuk mengatasi tantangan dunia yang sedang kita hadapi. Dengan adanya internet yang selalu kita jangkau, itu bukan merupakan ada nilai positif dan baik dan negatifnya. Ketika kita lihat itu, kalau ketika kita lihat dengan baik maka itu berhasil baik. Tetapi ketika kita tanggapi dengan sesuatu yang negatif maka itu membawa sesuatu yang negatif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu saya percaya bahwa peran gereja sangat menentukan untuk membina umat manusia yang ada di wilayah Nabire. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, sebetulnya tadi Pak Wakil Ketua Sinode sampaikan bahwa Pak dari daerah perbatasan sangat luar biasa
ternyata saya, Felix, Hengki Kegau, Marci Kegau, dan kami ada berapa, mungkin tidak sampai 10 orang, kami juga anak perbatasan di sini. Hari ini melalui berkat Tuhan kami dipercayakan, Raja Nabire percayakan kami sebagai Bupati Kabupaten Nabire. Bukan karena kami jadi bupati, bukan karena Ororodo kaya, bukan karena Ororodo banyak juta-juta manusia, tetapi kami minoritas. Tetapi atas karya Tuhan, kami dipercayakan sebagai Bupati Kabupaten Nabire. Maka sesuatu yang kami akan bekerja itu merupakan suatu hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Maka hikmat yang kami terima ini juga merupakan sesuatu yang kami terima daripada para penginjil sekolah-sekolah swasta yang merintis daerah kami, sehingga kami bisa jadi orang di tanah kami sendiri. Kalau ketika saya mengetahui bahwa tadi Pak Ketua Sinode sampaikan kita ini ada di Indonesia paling timur. Kalau kita jalan-jalan ke daerah Eropa dan sebagainya, di sana ini kan tanah itu padang gurun. Jadi tanam itu saja mereka cari akal pikiran sampai tanaman itu bisa subur. Saya pernah jalan-jalan ke daerah Timur Tengah, mereka cari akal sampai tanaman itu subur. Setelah saya sampai di padang gurun, lalu saya mengakui kehebatannya Tuhan untuk menempatkan kami orang Papua di tanah yang kaya raya. Kemampuan kami orang Papua terbatas, orangnya kecil-kecil, ya. Kemampuan kami terbatas. Orang bilang kami pemalas. Tuhan tempatkan kami di tanah yang kaya raya. Saya tahu sendiri, Kampung Orodo itu Kabupaten Singkong buah daun singkong tumbuh dan kita makan. Kita tidak pernah tanam, tapi ada pohon sagu tersedia dan kita pergi toko makan. Itu kehebatan Tuhan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita sekalian. Hari ini saya ajak anak-anak Yaro Ororodo jangan konsentrasi dengan pengaruh yang baru. Minuman keras tidak akan mengalamatkan sesuatu yang positif bagi kita sekalian. Anak Ororodo belajar dan belajar. Saya 2024 selesai. 2030 anak Ororodo 1 jadi bupati, malah lebih baik. Ya. Nabire kita bukan orang asing, kita orang asli. Nabire kita punya. Ya. Maka itu para orang tua juga saya ajak anak-anak kita harus didik dan harus kasih sekolah. Tapi jangan sekolahkan dengan uang togel, hasil kebun. Jangan sampai biaya anak sekolah dengan uang togel, tidak boleh. Nanti dia tidak akan berhasil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan juga terima kasih selaku anak asal dari daerah di sini, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat Ibtu Sriwini. Karena jemaat Parosia ini juga merupakan jemaat binaan daripada jemaat Ibtu Sriwini. Maka itu saya menyampaikan terima kasih. Jemaat Maranatha juga saya sampaikan terima kasih. Karena Kalikabur juga jemaat binaan di Kalikabur. Saya menyampaikan terima kasih juga Immanuel Kota Lama. Kampung saya Kunupi juga jemaat binaan di jemaat Pendeta Andreas Sawo yang ada di Kunupi di sana. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adindaku Mias Makai. Mias berdiri. Ya, ini Mias ini bangun gereja besar ini. Tuhan akan memberkati. Itu Tuhan akan berkati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, pada kesempatan
Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire juga secara pribadi menyampaikan selamat berbahagia bagi jemaat Parousia Kampung Bedeida. Tuhan Yesus memberkati kita orang. Saya mau kasih buku Alkitab. Buku Alkitab saya mau kasih jemaat Parousia Bedeida. Tapi nanti saya kasih besok hari Minggu. Nanti tambah dengan uang 50 juta. Saya mau kasih kas gereja. Saya mau cerita banyak, kita semua lapar, jadi sampai di sini saja. Tuhan Yesus baik. Dan Tuhan luar biasa. Saya pelaksana tugas badan pelaksana tugas dari Yayasan Pendidikan Kristen, saya ketua hari ini. Karena itu saya mengurus dan mengatasi semua masalah pada Yayasan Pendidikan Kristen. Tuhan berkati para alumni Yayasan Pendidikan Kristen, termasuk Baca yang tadi berdiri bicara. Terima kasih, karena saya ketua YPK aja. Saya juga bilang terima kasih untuk semua anak YPK, alumni YPK yang tadi menyanyi hebat-hebat. Karena Yayasan Pendidikan Kristen itu dimaksudkan untuk menjadi alat pekabaran Injil, supaya bisa baca, tulis, berhitung, dan melakukan pekerjaan. Terima kasih juga untuk pembawa liturgi. Pak Bupati ini satu perkandung. Dia punya mama dengan saya punya bapak mantu itu adik kakak kandung. Karena itu tadi juga saya turun, dia bilang ini juga perbatasan antara ipar. Dia semakin pintar. Jadi memang saya senang, saya sudah khotbah sudah cukup. Jangan saya sambutan kemarin bikin sapu khotbah itu jadi tawar. Karena saya tidak mau keluar dari Baitala ini dengan tidak membawa sukacita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika Samuel dia berdoa, Salomo berdoa, mataku dan hatiku ada di tempat ini. Jadi semua yang masuk ke Bait Allah Tuhan lihat, semua yang masuk di Bait Allah hamba-hamba Tuhan lihat, dan umat lihat. Lihatlah orang yang datang ke Bait Allah. Ketika dia rindukan topangan dan dukungan doa kita, berdoalah untuk dia. Topanglah dia. Ini pesan anak perbatasan. Dan bawalah dia kembali dengan cara kamu untuk mengabdikan dirinya di perbatasan ini. Saya tidak pernah terlibat dalam tim-tim kampanye karena saya memang tidak mau. Karena itu saya jaga diri saya dan pemberitaan saya. Tetapi doa kami di Bait Allah, Tuhan kiranya berkenan untuk menjawab doa-doa kami. Bawalah orang yang Tuhan Engkau berkenan untuk memakai jadi hamba-Mu, memimpin seluruh masyarakat di Kabupaten Nabire, supaya negeri ini diberkati oleh Tuhan. Itu pesan saya sebagai anak perbatasan, dan pesan saya di perbatasan. Sehingga kalau kamu punya hati buat kami anak-anak perbatasan, kenapa kamu harus jatuhkan pilihan pada dia yang bukan anak perbatasan? Saya juga tidak mau bicara banyak, kita sudah lapar. Karena itu saya juga pinjam anak perbatasan itu punya kelakuan. Keton sudah lapar, jadi stop sampai di sini.
dengan sebuah pengumuman bahwa bakal klasis Nabire Barat telah didefinitifkan menjadi klasis mandiri. Dan jemaat Bedaida ini, jemaat Parusia Bedaida adalah buah pertama atau panen pertama dari klasis. Karena itu terima kasih buat Mama yang telah melahirkan klasis ini. Mari Ibu berdiri. Terima kasih kepada punya hati untuk melahirkan yang lain lagi. Medamu. Tetapkan kemarin. Iya. Standby kamera 32321. Once again tahan sekali lagi tahan. Standby kamera 32321.